taku firasatul mu'min wa innahu yanzuru bi nurillah. Tapi kahin itu beda dengan dukun. Yang dilarang di agama adalah, terutama dalam Islam, adalah kata-kata kahin. Sementara dukun adalah pejuang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Aras 9 Channel, kami saat ini berada dalam acara ulang tahun FKPPAI. Gamblangnya itu adalah organisasi perdukunan, di mana dunia perdukunan belakangan ini mendapatkan sorotan tajam. Tetapi ternyata ada organisasi dunia perdukunan yang eksis sampai 22 tahun dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Dan ternyata dunia perdukunan yang selama ini didiskreditkan, setelah kami amati, memiliki nilai-nilai luhur dalam mempertahankan budaya leluhur. Di sini ternyata juga mengakomodir semua hal yang ada di Nusantara. Dan kita nanti akan bincang-bincang dengan sejumlah pengurus FKPPAI. Warga FKPPAI wajib menjunjung tinggi norma agama, kepercayaan, keyakinan, keberagaman budaya yang berlaku di masyarakat. Namun para dukun paranormal dan penyembuh alternatif selalu memberi solusi. Yang pertama, kita mengajak mawas diri. Yang kedua, kita harus mengasihi orang lain. Yang ketiga, yang utama, kita mempercayai keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hukum-hukum alam, terutama hukum energi, dan tetap berjuang untuk kita. Di samping kita berdoa, mudah-mudahan para perintis terdahulu, Bapak Sardono yang mendampingi kita, pendiri kita juga Ibu Nurul, ya, Acah Nurul, yang telah mendorong kita. Mereka orang-orang yang selalu berjuang untuk kita. Dengan demikian, yang ingin saya sampaikan adalah demokrasi ini kita jaga. Jadi di Indonesia itu aneh ya, peran paranormal tadi dan kemudian eksistensi paranormal tadi berusaha untuk diberangus dengan kemunculan si merah kemarin ya, mengatasnamakan agama. Padahal paranormal itu atau dukun itu adalah sisi budaya. Semua pelaku budaya punya kemampuan dukun, sehingga mereka praktek jadi dukun. Nah sekarang itu mau diberangus, mau dihilangkan. Nah, belum lama kami didatangi ada profesor dari Freiburg University dari Jerman. Itu dia meneliti apa peran paranormal di masa pandemi. Karena beliau tahu di Indonesia itu sangat berperan. FKPPAI ini anggota-anggotanya kebanyakan akademisi. Bahkan pendiri FKPPAI itu adalah seorang doktor, akademisi, masih aktif, bahkan menjadi dekan di salah satu universitas ternama di Jakarta. Nah, kebanyakan juga anggota FK juga demikian, punya titel bahkan. Jadi anggota FK itu adalah rata-rata intelektual, sehingga kemudian itu menjadi suatu kapasitas dan sekaligus kualitas dari anggota FKPPAI dalam rangka membantu masyarakat. Pun kita diikat oleh yang namanya kode etik paranormal, sehingga dalam melayani permintaan pasar tadi, permintaan masyarakat, kita adalah betul-betul profesional. Profesional tidak serta-merta misalnya ada orang datang mengeluh kena santet, padahal itu sebabnya hanyalah asam lambung. Kita tidak mengiyakan, kita meluruskan. Jadi
FKPPAI tadi seperti saya katakan, kami itu juga ada nilai moral, juga menyampaikan pesan moral, tapi kami bukan agamawan. Kami sadar, kami juga banyak berbenturan, karena pernah ada stigma agama mana yang melegalkan perdukunan. Ada yang seperti itu, tidak ada. Tapi masalahnya itu kan kalau dilihat dari perspektif tertentu. Kalau misalnya kita ambil contoh dalam perspektif Islam, ada pernyataan dalam sebuah hadis yang menyatakan, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kepada firasatnya orang beriman, karena mereka itu melihat dengan cahaya Allah. Artinya dengan kapasitas dia sebagai orang yang beriman, dia kemudian Allah anugerahi kemampuan untuk dapat melihat, kemampuan untuk dapat menerawang, kemampuan dapat membaca pikiran dan sebagainya. Tatkala kemudian ada orang yang curhat kepada dia tentang masalah keluarga atau masalah asmara atau masalah apapun, dengan firasatnya tadi dia kemudian memberikan masukan-masukan. Nah, apakah ini kemudian dinyatakan juga haram hukumnya? Apakah ini juga dinyatakan sebagai praktek perdukunan yang dilarang? Sehingga kemudian kami akan berusaha keras untuk mengembalikan lagi definisi kata-kata dukun yang sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi bukan diartikan kahin itu sebagai dukun. Kahin itu beda dengan dukun. Yang dilarang di agama adalah, terutama dalam Islam, adalah kata-kata kahin. Sementara dukun adalah pejuang budaya. Saya berani katakan dukun adalah pejuang budaya. Hanya dukunlah melestarikan budaya. Sehingga kalau sampai atas nama agama kemudian dukun diberantas, sama dengan menghabiskan budaya sebagai jati diri bangsa. Ada nggak dari mereka yang mungkin berlatar belakang kurang baik, kehidupan malam umpamanya, yang sampai ketika datang ke Kisaung khususnya sampai dia tobat menjadi orang baik-baik? Iya. Nah, itu saya puluhan tahun praktek, saya selalu punya yang namanya itu misi. Artinya begini, jujur aja saya dulu basically dari pesantren, tapi kalau saya tetap di jalur itu dengan titel ustadz, tentu saya tidak akan bisa menerima mereka, karena kewajiban ustadz sudah jelas. Apa yang hak dia sampaikan, apa yang batil sampaikan, itu batil, nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau saya dalam posisi sebagai dukun atau paranormal, saya bisa mentoleransi orang-orang dengan basically latar belakang yang sangat gelap dan kotor, ya. Sehingga kemudian bukan satu dua, atas misi tersebut saya memberikan solusi yang sifatnya solusi itu membuat dia mandiri. Apabila dia kerja malam, itu dia tidak mandiri karena dia berharap ilmu pengeretan. Dia mengeret orang-orang yang punya uang sampai habis bagaikan lintah. Begitu orang itu habis, dia juga habis. Dia menghabiskan yang punya uang. Kalau stigma yang saya munculkan, opini yang saya munculkan pada pasien saya adalah, bagaimana jadikan dirimu adalah membawa hoki. Kamu tidak punya keyakinan dirimu bawa hoki, akan kita treatment supaya dirinya hoki. Jadi apabila dia kemudian dekat dengan seseorang, duitnya tidak akan habis-habis karena dia bawa keberuntungan. Nah, itu kami tahu caranya, sehingga kemudian dia keluar dari kehidupan malam, ya kan? Dia kemudian fokus kepada satu orang saja, dan akhirnya kita kasih solusi lagi. Orang itu tidak mau lepas lagi. Kalau memang tidak mau lepas lagi, nikahi, selesai masalah. Dan itu banyak.